jumpa lagi bersama mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus semester genap 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Nah, teman-teman sahabat PABK yang sekalian berbahagia, kita tak terasa sudah memasuki pertemuan keempat sebagaimana yang pernah Pak Ramadan sampaikan bahwa pada pertemuan 1, 2, 3, dan 4 ya, kita akan melangsungkan pembelajaran online atau pembelajaran daring ini melalui Spada. Nah, kali ini Pak Ramadan akan melanjutkan pada pertemuan keempat sebagaimana dalam kontrak perkuliahan. Kompetensi apa yang bisa diharapkan oleh mahasiswa yang menempuh mata kuliah ini? Nah, kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami sejarah framework ya, definisi anak berkebutuhan khusus, kemudian apa penyebabnya dan bagaimana cara mencegahnya anak berkebutuhan khusus, sehingga kemudian saudara sebagai calon guru mampu memberikan keberagaman dalam pembelajaran, bahwa kemudian anak berkebutuhan khusus itu memiliki kesempatan yang sama seperti anak pada umumnya. Untuk itulah, yuk kita simak penjelasan pada materi pertemuan keempat setelah pariwara. Baik, teman-teman semuanya, ya, pada pertemuan 4 kali ini sedikit saya ingin mereview pada pertemuan 2 dan 3 sebelum memasuki pada materi pertemuan keempat. Nah, teman-teman semuanya, setelah kemudian saudara sahabat-sahabat PABK memahami materi-materi di pertemuan kedua dan ketiga, maka saudara akan menemukan suatu pemahaman yang sama bahwa apa sih sebenarnya pendidikan anak berkebutuhan khusus itu. Apakah ketika teman atau saudara kita yang diajak bicara kemudian sulit memahami, sulit nyambung, apakah hal demikian masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus? Mari kita mereview sejenak bahwa ABK itu tentu berkaitan dengan konsep disability ya, disabilitas ya, konsep keterbatasan ya, keterbatasan mental, keterbatasan fisik dan baik lahir maupun batin ya tentunya. Kemudian ABK itu juga bersinggungan dengan tumbuh kembang ya, tumbuh kembang anak ya, apakah tumbuh kembangnya anak itu normal seusianya ataukah malah sebaliknya. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya adalah ABK itu tentu bicara tentang pemahaman soal biologis, psikologis dan sosiologis kultural ya, bagaimana psikologis anak, bagaimana jangan-jangan anak ini memang secara biologis lahir dalam keadaan yang kurang sempurna dan seterusnya. Nah, teman-teman semuanya, jika demikian maka secara eksplisit anak berkebutuhan khusus itu anak yang memerlukan penanganan secara khusus sehubungan dengan gangguan-gangguan perkembangan dan pertumbuhan serta kelainan yang dialami oleh anak itu. Jadi ada tumbuh kembang, ada perkembangan, ada pertumbuhan ya. Tumbuh itu ya lebih pada fisik ya, fisik. Kalau perkembangan ya perkembangan otaknya, perkembangan sel-sel saraf yang lain ya, yang di luar psikis. Nah, teman-teman semuanya, sekilas itu tentang kemudian apa yang disebut dengan ABK atau anak berkebutuhan khusus. Lalu
ada beberapa klasifikasinya ya, seperti materi pada pertemuan ke berapa itu kedua ya. Nah, klasifikasi anak berkebutuhan khusus misalnya ada yang disebut dengan tunanetra, ya, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunalaras, tunaganda, ada yang disebut dengan cerebral palsy, atau ada yang disebut dengan Down syndrome, ya, autisme dan seterusnya. Itu klasifikasi anak berkebutuhan khusus berdasarkan gangguan yang sedang dialami ya. Kalau gangguan mata, kalau gangguan telinga dan seterusnya. Nah, teman-teman semuanya, maka kemudian kita perlu juga memahami beberapa jenis dan karakter ya, seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, atau kita akan bicara misalnya di pertemuan ketiga. Setelah kita mengetahui klasifikasi dari berbagai gangguan-gangguan yang dihadapi tadi, lalu model apa ya yang tepat untuk memberikan pelayanan pada anak berkebutuhan khusus. Seiring dengan perjalanan zaman, ya, perkembangan zaman ini, lalu anak berkebutuhan khusus itu sebisa mungkin mendapatkan kesempatan yang sama di sekolah-sekolah umum. Artinya bahwa anak berkebutuhan khusus itu juga berhak ya mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah umum yang sudah melaksanakan program inklusi ya. Nah, program inklusi itu tentu sejalan dengan beberapa peraturan-peraturan pemerintah ya. Apakah itu soal Permendiknas misalnya ya. Apakah itu soal Undang-Undang Nomor 8 ya, tahun 2016 tentang penyandang disabilitas ya. Ada Permendiknas tadi nomor 70 tahun 2009 ya. Semua anak yang terlahir tentu memiliki berbagai potensi ya, memiliki berbagai potensi, memiliki berbagai kelebihan ya, tentu tidak terlepas dari berbagai kekurangan juga. Nah, lalu apa sebenarnya yang disebut dengan pendidikan inklusi? Itu kan ya, pertemuan ketiga kemarin ya, teman-teman semuanya ya sudah dalam forum-forum diskusi sepada luar biasa ya, jawabannya sangat beragam. Ada yang sama tentunya, ada yang sama, ada yang copy paste ya, tapi tak apalah, karena memang ada model-model tipologi mahasiswa yang literasinya agak lemah ya, kurang kuat ya. Nah, pendidikan inklusi itu adalah suatu model sistem layanan pendidikan yang secara khusus ya mensyaratkan agar semua anak yang berkebutuhan khusus itu dilayani di sekolah-sekolah terdekat ya, dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas biasa bersama teman seusianya. Nah, coba saudara kemudian lihat di beberapa sekolah SD, apakah ada di beberapa sekolah dasar yang memiliki program inklusi ya. Coba lihat ya, mungkin di SD saudara dulu ya, apakah ada teman kita dulu yang merupakan kategori ABK lalu bersekolah di sekolah biasa, lalu berkumpul dengan teman-teman seusianya. Inilah yang sedang digalakkan sebenarnya oleh pemerintah agar mereka ya bisa melihat temannya, sehingga menjadikan sebuah motivasi. Oh iya, kalau teman saya itu bisa lari, saya pasti bisa lari. Nah, sugesti-sugesti demikian sangat dibutuhkan untuk optimalisasi perkembangan dan pertumbuhan setiap anak itu ya, terutama anak yang memiliki gangguan-gangguan tertentu. Nah, teman-teman semuanya, banyak hal sebenarnya faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan inklusi ya. Faktornya banyak sekali ya. Nah,
Bisa jadi karena regulasi ya, regulasi atau peraturan atau kebijakan perundang-undangan yang mengatur di sana. Kemudian sikap ya, sikap sekolah bagaimana, apakah ada guru yang mumpuni, yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang layanan anak berkebutuhan khusus. Nah, salah satunya adalah saudara ya menempuh mata kuliah ini minimal menjadi bekal seperti Pak Ramadan sampaikan pada pertemuan pertama di kontrak perkuliahan itu. Ya, kemudian ada upaya kerjasama lintas sektoral. Nah, misalnya sekolah X memiliki program inklusi, ya tentu dia akan bekerja sama dengan beberapa sektoral yang menangani yang concern atau yang menangani pada anak berkebutuhan khusus. Bisa jadi LSM, ya bisa jadi kelurahan, desa setempat, ya termasuk dukungan fasilitas, dukungan anggaran, ya sehingga anak yang demikian itu juga memiliki kesempatan yang sama untuk ya mendapatkan pekerjaan, bahkan ya sangat memungkinkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kita banyak melihat beberapa cuplikan atau film-film anak berkebutuhan khusus itu. Ya, semuanya sahabat PABK, ada beberapa bentuk layanan ya, bentuk layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ya, seperti di materi pertemuan ketiga ya, materi pertemuan ketiga saya hanya mereview. Ada yang disebut dengan layanan pendidikan segresi, ada yang disebut dengan layanan pendidikan terpadu. Nah, ada dua bentuk layanan anak berkebutuhan khusus itu. Lalu apa sebenarnya perbedaan keduanya ini? Ya, mari kita simak ya secara hikmat ya. Yang disebut dengan layanan pendidikan segresi yakni sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Gitu loh. Jadi segresi ini memisahkan anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang normal. Ya, misalnya saja SLB ya, sekolah luar biasa, tipe A, tipe B ya, dan seterusnya ya, tunanetra, tunarungu. Nah, penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan anak normal tadi. Maksudnya apa? Yang disebut dengan layanan pendidikan segresi ya, tidak hanya terpisah secara kelas ya, tetapi sistemnya pun juga terpisah, penyelenggaranya juga terpisah. Maka muncullah sekolah-sekolah luar biasa itu tadi. Nah, ini namanya segresi ya. Kemudian yang kedua adalah ada yang disebut dengan sistem layanan pendidikan terpadu ya, terpadu ya. Oke. Atau terintegrasi ya, terintegrasi. Nah, secara eksplisit ini mudah kita pahami ya. Artinya bahwa sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak yang normal dalam satu atap. Inilah yang disebut dengan terintegrasi atau terpadu. Atau bahasa kerennya tadi yang kemudian saya lebih menekankan pada pendidikan inklusi. Jadi pendidikan inklusi itu anak berkebutuhan khusus ya yang mengalami gangguan-gangguan tertentu, tetapi kemudian dia memiliki kesempatan untuk bersekolah di sekolah anak normal. Nah, maka di sini ditekankan ya di materi yang lalu ya. Sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak yang berkebutuhan khusus itu ya untuk belajar bersama dengan anak normal. Ini namanya sistem terintegrasi. Ya, coba saudara lihat deh ya. Coba saudara lihat di beberapa sekolah dasar ya, di SD pasti ada anak yang berkebutuhan khusus ya. Nah, kalau ada anak yang berkebutuhan khusus sekolah di sana, maka sekolah tersebut melaksanakan pendidikan inklusi, sistemnya terintegrasi. Nah, itu ya. Kemudian pada sistem itu ada keterpaduan secara penuh dan ada juga sebagian jumlah anak berkebutuhan khusus dalam satu kelas misalnya
maksimal 10% dari jumlah keseluruhan. Oke, dalam satu kelas akhir-akhir ini di sekolah dasar itu kurang lebih antar 25 sampai 30. Nah, 10%-nya itu kuotanya adalah kuota anak berkebutuhan khusus. Begitu. Kalau ada anak 30, 10%-nya berapa? Ya, jangan sampai menjadi dominan ya, karena proses pembelajarannya nanti malah tidak fokus ya. Untuk membantu kesulitan pada penyelenggaraan itu ya, yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus, biasanya sekolah itu menyediakan apa yang disebut dengan GPK, guru pembimbing khusus ya. Artinya apa? Bagi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, lalu 10% itu terpenuhi dalam setiap kelas, maka sekolah berkewajiban punya GPK, guru pembimbing khusus. Untuk siapa? Untuk anak berkebutuhan tadi. Nah, sehingga dalam satu kelas itu biasanya ada tim teaching gitu loh. Ya, misalnya katakanlah mata pelajaran IPA misalnya ya, atau matematika. Bagaimana mengenalkan angka kepada anak yang berkebutuhan khusus? Tentu guru yang normal, guru yang biasanya itu tentu tidak memiliki keahlian itu jika memang tidak ada semacam pelatihan yang memang disiapkan untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Nah, saudara menempuh mata kuliah ini kan secara tidak langsung minimal saudara lulus nanti punya bekal. Jadi bagaimana saudara, cara pandang saudara melihat anak yang berkebutuhan khusus itu secara inklusi? Apa maksudnya? Sama ya, sama. Mereka memiliki kesempatan yang sama, mereka memiliki pengembangan minat dan bakat yang sama, mereka mendapatkan perlakuan yang sama. Maka dari itulah tentu kita sebagai calon guru harus memiliki sikap-sikap keterbukaan itu. Nah, itu salah satu bentuk layanan berkebutuhan khusus ya. Oke, sekarang teman-teman semuanya ya, kita lanjutkan materi pertemuan keempat ya. Mungkin saya juga akan menyampaikan secara singkat karena nanti di Sepada pasti saya siapkan, pasti saya upload di Sepada materi-materi forum-forum diskusi. Jangan lupa saudara tentu harus betul-betul mengikuti perkembangan apa yang ada di Sepada ya, termasuk jangan lupa subscribe channel YouTube Ramadan AS. Nah, teman-teman, kita lanjutkan materi pada pertemuan keempat setelah tadi Pak Ramadan mereview beberapa materi pada pertemuan 2 dan 3. Tapi jangan lupa saudara ya, ini salah satu buku yang saya pakai adalah model pendidikan inklusi dalam pembelajaran ya. Saudara segera miliki ya, seperti yang saya share di grup WA itu. Nah, teman-teman, bicara pada pertemuan keempat yang kemudian menjadi rangkaian dari pertemuan 2 dan 3 sebenarnya adalah bicara tentang jenis dan karakter ya. Jenis dan karakter anak berkebutuhan khusus itu seperti apa? Nah, ini yang kemudian kita diskusikan ya pada pertemuan keempat. Namun sebelumnya saya hanya mereview lagi ya, mengingatkan kembali bahwa bicara tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus itu juga diatur ya dalam sebuah undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Misalnya disebutkan pada pasal 5 ya, ayat 2 dan ayat 4 ya. Misalnya di ayat 2 disebutkan bahwa warga negara yang mempunyai kelainan fisik, nah ini ya, kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Artinya diatur itu. Sekolah siapapun, bahkan negara tidak boleh mengabaikan ini. Ya, misalnya ada beberapa sekolah kemudian menolak, misalnya kan, ya, menolak karena dianggap bukan tempatnya misalnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ini melanggar. Ya. Artinya berpotensi untuk kemudian diperkarakan gitu, karena undang-undangnya menyatakan bahwa
anak yang demikian itu ya mendapatkan perolehan pendidikan khusus. Sehingga di sekolah-sekolah normal tadi ya hari ini didorong untuk melaksanakan pendidikan inklusi. Ya, coba kita lihat juga banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus lalu tidak mendapatkan layanan pendidikan. Orang tua juga tidak, seolah-olah orang tua kemudian kecewa, ya, kemudian cemas, kemudian menyesal dan seterusnya. Padahal sekali lagi ya tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya lahir dalam keadaan tidak sempurna. Hampir yang menginginkan dalam keadaan sempurna. Tapi apa boleh buat, kemudian Tuhan berkehendak lain. Maka ada beberapa faktor tadi. Bisa faktor biologis ya, anak-anak yang demikian itu ya, kalau faktor biologis kan dari lahir misalnya, ada faktor-faktor medis ya. Ya, faktor medis bisa jadi kesalahan operasi dan seterusnya. Bahkan di luar itu karena faktor kecelakaan. Nah teman-teman semuanya, sementara pada pasal atau ayat 4 ya, pada pasal 5 Sistem Pendidikan Nasional tadi menyebutkan warga negara yang memiliki potensi ya, kecerdasan dan bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus. Kecerdasan, dia misalnya IQ-nya tinggi ya, melebihi Habibie misalnya, dia harus mendapatkan pelayanan khusus pendidikan ya, pendidikan layanan khusus itu ya. Tentu sekolahnya adalah grade-nya yang agak tinggi. Bahkan anak-anak yang istimewa itu ya banyak perspektif ya. Ada yang bilang anak istimewa itu adalah, kalau orang dulu bilang ya anak-anak nakal ya, padahal tidak demikian gitu loh. Justru penggunaan istilah anak istimewa ini yang sebenarnya harus digaungkan oleh siapapun gitu loh. Jadi tanda petik ya, sebenarnya tidak ada anak nakal ya, yang ada adalah anak yang istimewa. Nah pada pasal 32 pendidikan khusus itu di undang-undang yang sama merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran, mengalami tingkat kesulitan lower ya. Karena ini sudah dijelaskan bolak-balik ya, tidak mengerti misalnya. Nah ini namanya lower ya, memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik ya, bisa jadi karena kelainan fisik ya. Kalau hanya anak yang dijelaskan beberapa kali tidak memiliki pemahaman, sepanjang dia dalam tanda petik tidak memiliki gangguan apapun, saya pikir hanya pola yang perlu kemudian menjadi refleksi. Nah teman-teman sahabat PABK semuanya, setelah kemudian kita melihat dalam perspektif konstitusi kita atau undang-undang kita, maka yang berikutnya gangguan perkembangan pada anak yang seperti apa ya, pada materi keempat kali ini ya, atau pertemuan keempat ya. Seperti yang saya ucapkan tadi, seperti yang saya jelaskan, ada gangguan yang kemudian berdampak pada perkembangan, ada gangguan yang berdampak pada pertumbuhan. Nah, gangguan perkembangan adalah ya permasalahan yang dialami pada masa tumbuh kembang anak. Ya, ini gangguan perkembangan. Ya, sensomotoriknya, kemudian gangguan otaknya ya, ataupun pada perkembangan lainnya. Kemudian perkembangan di sini ya sebenarnya mengarah pada intelektual, motorik tadi, motorik dan sensomotorik. Kemudian kemampuan fungsional ya, yakni kemandirian sosialnya, sulit bergaul ya, sulit berkomunikasi ya, sulit beradaptasi. Nah ini namanya gangguan perkembangan ya. Nah selain itu juga ada gangguan pertumbuhan ya. Pertumbuhan itu lebih kemana? Lebih ke organ ya, organ gerak maupun organ indera ya. Pendengarannya kurang bagus, penglihatannya juga kurang jelas. Nah anak-anak seperti ini kan banyak sekali ya. Kemudian kita melihat tidak heran jika ada anak SD atau masih umur berapa ya, 7 tahun sudah pakai kacamata dan seterusnya. Ini namanya gangguan dalam pertumbuhan ya. Kemudian teman-teman semuanya ya, gangguan perkembangan maupun pertumbuhan itu tentu harus harus valid ya, informasinya harus valid berdasarkan data
Ya, misalnya kita setiap siswa masuk itu pasti mengisi formulir ya. Formulir yang biasanya detail sekali, lengkap, bahkan penyakit yang pernah diderita ya, alergi makanan dan seterusnya, itu biasanya di setiap pendaftaran siswa baru itu ada ya. Untuk apa? Untuk ya mengidentifikasi anak-anak yang memang perlu diberikan layanan secara khusus ya. Nah, sumber datanya harus jelas ya. Tentu ada yang disebut dengan sumber data primer, yakni dari siswa, hasil wawancara misalnya. Mungkin karena orang tua tidak pede untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya ya, barangkali anak kemudian bercerita. Data primer ini kan bisa kita peroleh dari wawancara. Oh ya, dulu dia pernah jatuh, lalu ada gejala gangguan gagal otak misalnya kan. Nah, ini yang kemudian juga harus dipahami oleh siapa? Oleh seluruh komponen ya, termasuk orang tua. Atau dalam istilah bukunya Hasan Al-Banna itu adalah segitiga bersekolah ya. Siapa segitiga bersekolah itu? Ya, ini guru, murid, dan orang tua. Nah, murid, guru, dan orang tua ini juga harus kooperatif dalam memberikan informasi terkait dengan tumbuh kembangnya anak didik kita gitu loh. Ada yang disebut dengan data tertier ya, yakni bisa jadi informasi atau data-data itu diperoleh dari orang-orang dekat yang sangat mungkin tidak memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan siswa. Misalnya kakak, karena orang tuanya tadi tidak jujur, kemudian dia tanya-tanya bagaimana si anak ini di rumah. Oh, dia sering mecahin piring misalnya kan, dia sering lari-lari, dia kalau bermain pulang malam dan seterusnya. Nah, bisa jadi informasi ini didapatkan dari ya kakak, paman, atau dari pihak posyandu dan seterusnya, yang kemudian mendukung tentang ya bagaimana pihak sekolah nanti memberikan layanan pendidikan anak secara khusus dengan maksimal. Data itulah yang disebut dengan data tertier. Kemudian ada data yang disebut dengan data kuarter ya. Data kuarter itu ya sebatas memberikan keterangan ya. Jadi misalnya guru yang sedang ngajar, oh ternyata Fuad itu kalau di pelajaran saya dia selalu rame, dia selalu mengganggu temannya. Nah, ini kan perlu kemudian disampaikan kepada siapa? Kepada guru kelas ya, wali kelas ya, ataupun pihak-pihak yang memang menangani anak berkebutuhan itu ya, yang memang concern, yang memang diperbantukan untuk memberikan layanan pada anak berkebutuhan khusus itu. Nah, teman-teman semuanya, yang berikutnya adalah ada beberapa tipe ya, tipe anak berkebutuhan khusus ya. Ada beberapa tipe anak berkebutuhan khusus ya. Tidak hanya laptop, ada tipenya HP dan seterusnya. Anak-anak ini atau anak berkebutuhan khusus ini juga ada beberapa tipe ya. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan tipenya dia memiliki hambatan fisik sensoris ya, fisik sensoris ya. Fisik sensoris ini lalu diberi istilah dengan tunanetra. Tunanetra itu hambatan penglihatan ya, tunanetra. Nah, hambatan penglihatan ya biasanya dia penglihatannya berkurang gitu ya. Terus ciri-cirinya biasanya anak tersebut ya lebih atau secara umum memakai kacamata gitu ya. Kemudian karakteristik anak tunanetra bagaimana gitu kan ya, saya sebutkan beberapa saja ya, karena nanti materi ini juga saya akan upload di di Spada ya. Ciri-ciri tunanetra tentu tidak dapat melihat. Kalau sudah tidak dapat melihat berarti tunanetra total, biasanya pakai kacamata hitam ya. Kita melihat di beberapa jalan gitu ya, ada orang pakai kacamata hitam lalu pegang tongkat jalan kemana gitu kan. Nah, apakah itu bagaimana
bagaimana menurut saudara tentang beberapa orang yang pakai kacamata lalu pegang tongkat lalu ada berada di jalanan bahkan meminta-minta? Apakah pemerintah tidak memperhatikan hal demikian gitu loh? Banyak ini orang dewasa ya, orang dewasa. Kemudian karakteristik tunanetra itu adalah kerusakan nyata pada kedua bola mata ya, bisa jadi faktor tabrakan, kecelakaan atau bertengkar dan lainnya ya, atau apalagi ya, mata bergoyang-goyang terus ya. Kadang kan mata ini kan kita pernah mengalami suatu gejala di mata kedip-kedip sendiri gitu. Apakah itu akan berpotensi mengalami tunanetra? Silakan kalau saudara mengkhawatirkan itu, saran saya tetap saudara harus konsultasi pada dokter THT ya. Dokter THT ya, telinga biasanya banyak di rumah sakit itu ya. Kemudian ada hambatan pendengaran ya, ada hambatan pendengaran yakni tunarungu ya. Tunarungu ya pendengarannya nggak jelas ya, diajak ngomong dia harus keras ya. Atau ada teman kita nih ya, ada teman kita yang kemudian kalau diajak ngomong dia nggak nyambung karena memang dia tidak terbuka bahwa mengalami gangguan pendengaran ya, dia harus teriak-teriak. Itu banyak itu teman-teman kita yang demikian itu gitu. Dan yang demikian itu ya tentu yang bersangkutan harus terbuka ya. Kalau ngomong sama saya misalnya, tolong dikerasin ya, karena saya memang punya gangguan pendengaran, tidak masalah ya. Ketimbang kemudian seolah-olah nggak punya gangguan tapi kalau diajak bicara sering tidak nyambung gitu kan nggak fair juga gitu loh, mana nggak bagus pada psikologi sosialnya. Nah, hambatan pendengaran ini ya sekali lagi memiliki beberapa ciri ya, salah satunya adalah terlambat ya dalam perkembangan bahasa, biasanya gitu ya. Biasanya anak demikian itu atau tunarungu itu perkembangan bahasanya terlambat ya. Kalau yang lain tidak mendengar ya pasti ya, atau bahkan keluar nanah ya, ada keluar nanah dari dari kedua telinga misalnya. Nah, kalau sudah demikian kan harus ditangani secara medis gitu loh. Kemudian selain itu juga ada yang disebut dengan hambatan fisik ya, hambatan fisik atau tunadaksa ya. Jadi hambatan fisik itu disebut tunadaksa. Nah, yakni mengalami kelainan atau cacat yang menetap ya pada alat gerak ya. Jadi misalnya hasil kecelakaan kemudian diamputasi, kan banyak sekali yang mengalami demikian itu. Nah, itu namanya tunadaksa. Atau rusaknya fungsi organ ya di sendi-sendi ini tidak berfungsi misalnya. Bawaan lahir tadi yang saya katakan, lahir dengan tidak sempurna gitu. Nah, hal demikian juga kita sebagai calon guru harus bisa meyakinkan kepada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus untuk kemudian disadari bahwa ini adalah pilihan Tuhan gitu loh. Oke, baik teman-teman semuanya, ya, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah anak berbakat ya. Sekali lagi, anak berbakat itu anak yang memiliki potensi kecerdasan, kreativitas, tanggung jawab, dan komitmen di atas anak-anak seusianya. Misalnya anak kelas 1 SD ya, dia sudah pinter komunikasinya, bicaranya bagus, dia sudah bisa memimpin teman-teman seusianya, dia sudah memiliki tingkat percaya diri yang tinggi ketimbang anak seusianya. Ini namanya anak berbakat. Nah, ciri-cirinya apa dan seterusnya nanti saudara bisa mempelajari lebih lanjut pada materi yang saya siapkan di Spada ya. Yang berikutnya ada intellectual disability ya, tunagrahita
Ya, tunagrahita itu apa? Ya, tunagrahita itu anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental, ya, jauh di bawah rata-rata anak pada umumnya, ya, sehingga dia kemudian mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun penyesuaian sosialnya, ya, sulit bergaul, ya, misalnya kan. Kemudian apa ya, tugas-tugas akademiknya nggak selesai-selesai, ya, diberi tugas untuk dikumpulkan hari ini, dia tidak bisa, harus didampingi oleh orang tuanya dan seterusnya. Itu namanya intellectual disability, ya, atau disebut tunagrahita. Biasanya anak-anak demikian ini terjadi sebelum usia 18 tahun, ya. Sebelum usia 18 tahun mereka mengalami seperti itu, ya, bisa disembuhkan, ya, dengan catatan tadi, ya, melalui terapi, intensitas pendampingan oleh orang tua, oleh guru, itu juga harus betul-betul optimal, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ABBS, ya. ABBS itu singkatan dari anak berkesulitan belajar spesifik, ya. Nah, ini ada beberapa pengelompokan, ya, ada beberapa klasifikasi, ya, dari ABBS itu. Anak berkesulitan belajar spesifik diklasifikasikan lagi. Ada yang disebut dengan disleksia. Ya, disleksia itu apa? Berarti kesulitan membaca, ya, kesulitan membaca itu namanya disleksia. Ada juga yang disebut dengan disgrafia, dia mengalami kesulitan belajar menulis, ya. Ada yang disebut dengan diskalkulia, dia mengalami kesulitan belajar berhitung, ya. Sedangkan pada mata pelajaran lain mereka biasanya tidak terlalu mengalami kesulitan, ya. Tetapi sekali lagi, ya, kalau anak yang baru mau baca, baru belajar, ya, baru belajar menulis dan seterusnya, saya pikir tinggal pendampingan saja, ya. Saya dulu waktu ngajar di salah satu SMP swasta di Bulu Lawang, ya, kebetulan anak SMP ini kelas berapa, ya, kelas 8, ya. Dia SMP kelas 8 tapi mengalami disleksia. Dia tidak membacanya, masih seperti anak SD kelas 2, ya. Cara menghitung saya harus ngajari dia setiap sore, saya harus mendampingi dia di ruangan saya pada waktu saya jadi guru BK itu, ya, harus misalnya saya tes itu pada waktu itu, coba ini berapa, ya, 5 Pak, ini berapa, 2, 5 tambah 2 berapa, dia masih menghitung 1 2 3 4 5 6 7 Pak. Nah, hal yang demikian kan tidak wajar. Anak sekelas SMP lalu dia cara menghitungnya pun seperti anak SD kelas 2. Nah, inilah yang kemudian saya kategorikan tadi disebut dengan disleksia, ya. Membacanya juga demikian, menghitungnya, ya. Maka jika saudara menemukan anak-anak seperti itu, ya, saudara segera memberikan layanan secara khusus, ya. Tidak lazimnya gitu loh, tidak lazimnya. Kemudian yang berikutnya adalah ada yang disebut dengan hambatan emosi, ya, hambatan emosi. Ya, hambatan emosi ini juga dikategorikan beberapa ABK, ya. Misalnya ada yang disebut dengan tunalaras, ya. Tunalaras itu dia memiliki gangguan emosi dan perilaku, ya, memiliki gangguan emosi dan perilaku. Biasanya anak-anak yang seperti ini, ya, memiliki tingkah laku berat yang tampak dalam hubungan sosial dan interpersonal, ya. Misalnya dia bertingkah laku menyimpang, ya. Bagaimana perilaku-perilaku yang tidak sewajarnya yang dilakukan oleh anak SD misalnya. Kemudian problem menyelesaikan diri juga sulit, ya. Sulit berteman, dia kadang menyendiri, murung, ya. Kemudian reaksi lingkungannya terganggu, ya. Ya, dia lebih cepat
bereaksi ketika lingkungan sekitarnya tidak tidak efektif ya. Dia kadang lempar batu, kemudian gampang mukul temannya, ya itu namanya gangguan emosi dan perilaku. Ya, ciri-cirinya biasanya anak-anak yang demikian ini biasanya pada umumnya ya terjadi terus-menerus dan menimbulkan ketidaknyamanan pada lingkungan. Yaitu tadi ya, sering mukul, temannya dipukul ya. Lalu pada ciri-ciri yang lain ya, anak tersebut biasanya harus diatasi dengan setting yang berbeda ya. Tentu ini tidak terlepas dari peran guru kelas ya. Kemudian ada contoh-contoh perilaku yang sering atau yang kerap kali ditemui pada anak tunalaras ini, misalnya bolos ya. Bolos ini termasuk anak tunalaras itu ya. Dia masuk, kemudian dia 1 jam masuk, jam berikutnya dia bolos ya, dengan alasan tidak jelas atau melarikan diri lah, mencuri ya, mencuri, berbohong ya. Berbohong itu juga artinya ini dilakukan secara terus-menerus gitu loh. Anak ini kok selalu bohong ya, kok tidak jujur ya, tidak hanya 1 kali 2 kali, bahkan hampir menjadi kebiasaan. Ini namanya tunalaras. Itulah saudara, sebagaimana materi yang telah disampaikan tadi ya, bahwa karakteristik anak berkebutuhan khusus itu ya meliputi ada kelainan fisik ya. Kelainan fisik itu meliputi ada cerebral palsy, ada penyakit kronis lainnya ya. Kemudian ada yang disebut dengan kelainan mental. Nah, kelainan mental tadi ya ada tunagrahita, ada berkesulitan belajar, ya, anak berbakat ya. Lalu ada juga yang disebut dengan kelainan emosional ya, kelainan emosi dan sosial ya. Ya, apa saja ya jenisnya atau karakteristiknya tadi ya, ada tunalaras, ada autis, ada ADHD ya. Lalu yang berikutnya anak dengan resiko ABK ya, atau risiko anak berkebutuhan khusus karena atau disebabkan bencana alam ya, ada konflik sosial yang mengakibatkan trauma, maka itu juga beresiko mengalami gangguan atau anak berkebutuhan khusus ya. Nah, itu sekali lagi ringkasan atau cuplikan materi pada pertemuan keempat. Semoga apa yang Pak Ramadan sampaikan secara singkat dan sederhana ini bisa memberikan gambaran secara komprehensif ya, sehingga perkuliahan kita ke depan terus ya, memberikan cakrawala baru atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kemudian nanti kita akan lanjut ya di Google Meet ya, terkait dengan penyelesaian tugas kelompok sebagaimana yang ada di atau yang pernah saya sampaikan dalam kontrak perkuliahan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat selalu.